bersama-sama kita mau memuji Allah kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari dengan sukacita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita percaya Tuhan yang akan senantiasa menuntun dan memimpin setiap langkah-langkah kita. Penyertaan Tuhan sempurna dan terus Dia nyatakan dalam hidup kita. Mari lagi sama-sama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, hari ini kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kisah Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran itu menunjukkan satu kualitas iman. Kenapa saudara? Karena Ishak yang satu-satunya tumpuk kebahagiaan bagi Abraham, ternyata Tuhan seakan-akan ingin mengambil kebahagiaannya itu saudara, dengan meminta Ishak sebagai korban bakaran. Nah, dalam dua pilihan ini Abraham mengambil dua keputusan, dan dia harus mengambil satu keputusan antara Tuhan dan anaknya. Dan ternyata sudah kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa Abraham mengambil satu keputusan yang sangat baik. Dia mentaati Tuhan, dia lulus ujian. Nah saudara, sampai Tuhan berkata, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Nah akhirnya saudara, Abraham bisa melihat sesuatu yang indah di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam firman Tuhan, kita bisa melihat dengan jelas sekali
kita menemukan beberapa hal. Yang pertama, bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang penuh ujian. Artinya saudara, bahwa Tuhan tidak menempatkan kita di sebuah kapal pesiar, tetapi Tuhan membawa kita di sebuah perahu yang hampir nyaris tenggelam. Kita bisa melihat akan membawa kita mengalami musisat, membawa kita bertolak ke seberang, ke tepian keputusasaan, akan mengambil satu keyakinan iman saudara. Dari lembutnya tiupan angin pantai, pada kerasnya badai, menguji iman, dan pada kemenangan iman. Jadi saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang penuh ujian. Tuhan tidak pernah berjanji lautan itu tenang, tapi Tuhan menghantar kita satu hal yang indah, bagaimana kasih Tuhan boleh nyata dalam hidup kita. Yang kedua saudara, bahwa iman tidak akan bertumbuh tanpa ujian. Artinya saudara, ujian adalah pupuk dalam pertumbuhan iman. Abraham tidak akan mungkin dijuluki sebagai orang beriman kalau dia tidak mengalami ujian yang berat. Demikian juga Daud tidak akan mungkin disebut sebagai pahlawan menghadapi Goliat kalau dia tidak menghadapi binatang-binatang buas. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di mana iman mendapat tantangan, disitulah kita akan bisa melihat bahwa ada potensi untuk iman kita bertumbuh. Dan yang ketiga saudara, ujian terhadap iman akan membuktikan diri kita yang sebenarnya di mata Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, peristiwa Abraham merupakan satu peristiwa menunjukkan kualitas iman di dalam kehidupan. Oleh karena itu hari ini bagaimana situasi yang kita hadapi saudara, satu hal yang terindah. Kalau hari ini kita menghadapi begitu banyak badai-badai gelombang kehidupan, inilah yang kita harus siap menghadapi tantangan. Dan akhirnya saudara, kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita siap menghadapi itu semua. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur kalau hari ini kami sedang menghadapi masalah persoalan pergumulan dalam kehidupan kami. Memang kami percaya bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kami lepas dari onak dan ruh, tapi kami percaya bahwa Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, satu renungan yang indah di mana kami menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami, Tuhan selalu dekat dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat Tuhan di dalam melakukan aktivitas sehari-hari pada hari ini. Yang bekerja Tuhan berkati, yang usaha Tuhan berkati. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik hamba-Mu yang studi Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap optimis, dan kita harus yakin, kita harus tetap semangat. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.